Puji Tuhan, sahabat Shalom. Shalom. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pembacaan parasa kita hari ini sudah sampai di dalam kitab Keluaran atau Semot pasalnya yang ke-21. Nah, kalau kita bicara tentang 10 hukum Tuhan, ya, dan kita tahu bahwa hukum itu dibuat tentunya didasarkan kepada asas kebenaran dan keadilan dan untuk kepentingan bersama. Jadi sekali lagi saudara, hukum itu dibuat bukan untuk kepentingan satu orang, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan suatu bangsa. Karena hukum itu dibuat bertujuan untuk mengatur, ya, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, supaya di dalamnya ada ketertiban, supaya di dalamnya itu ada satu hubungan, ya, yang baik. Tidak ada kekacauan, tidak ada pertengkaran dan yang lain-lain. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum itu dibuat itu sedemikian rupa. Hukum itu dibuat, ya, itu ada filosofinya, ya, ada argumentasinya. Makanya jangan heran kita bisa melihat bagaimana DPR kalau mau membuat satu undang-undang, ya, itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama. Tidak cukup hanya dengan 1-2 minggu, 1-2 bulan. Kadang tahunan pun belum selesai. Ya, ada memang undang-undang yang dibuat karena melihat konteks yang mungkin karena emergensi. Jadi sekali lagi saudaraku, hukum dibuat itu ada argumentasinya, ada filosofinya. Hukum itu dibuat itu ada tujuannya. Makanya harus dibuat formulasinya itu seperti apa. Karena ini dibuat bukan untuk kepentingan satu orang saja, tetapi untuk kepentingan bersama. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara, 10 hukum itu bukan diberikan kepada nenek moyangnya Israel. Kenapa nanti diberikan kepada Mose atau di zaman Mose? Kenapa tidak diberikan kepada Abraham? Kenapa tidak diberikan kepada Yitzhak? Kenapa tidak diberikan kepada Yakub? Atau mungkin saudaraku, kenapa belum diberikan kepada yang namanya Yosef? Padahal kita tahu bersama bagaimana cerita Yosef ini dalam kitab Kejadian atau Beresit pasalnya yang ke-41. Kalau kita baca dari ayat yang ke-39 dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana pernyataan seorang Farao, seorang Firaun kepada Yosef. Tidak ada lagi di negeri ini seseorang yang penuh hikmat, yang berakal budi seperti yang namanya Yosef. Sehingga dia diangkat, saudaraku, menjadi orang kepercayaannya Farao. Menjadi orang nomor 2. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang diputuskan oleh Yosef, ya, itu juga adalah keputusan daripada Farao. Seluruh orang Israel katanya harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yosef. Yang membedakan Yosef dengan Farao atau Firaun itu hanya soal tahtanya saja. Seharusnya ketika keluarga besarnya, ya, Yakub dan saudara-saudaranya dan keturunannya pindah dari tanah Kanaan ke negeri Misraim, ke Mesir, ya, dan mereka akhirnya beranak pinak, berkembang biak di tanah Gosen. Harusnya, ya, itu adalah saat yang tepat, ya, kalau
dalam pemikiran kita. Itu adalah saat yang paling tepat mungkin Tuhan memberikan yang namanya 10 hukum ini, yang menjadi landasan, yang menjadi dasar, menjadi fondasi ya, iman daripada bangsa Israel. Harusnya di zaman Yosef, toh ternyata tidak. Nah, banyak orang yang salah kaprah. Banyak orang Kristen yang salah memahami. Sehingga ada tudingan-tudingan ya, yang sebenarnya tanpa melihat konteks. Mereka bilang berdasarkan surat Timotius di sana, ya, 1 Timotius 1 di sana, bahwa hukum Taurat itu memang diberikan untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Jadi mereka beranggapan bahwa orang-orang Kristen yang masih menjalankan, yang melakukan Torah, mereka biarkan saja itu adalah kelompok orang-orang berdosa. Karena kalau orang benar itu sudah tidak membutuhkan Torah. Apakah demikian? Ya. Jadi kita jangan lupa Torah itu merupakan gambaran seperti undang-undang. Ya. Seperti undang-undang. Makanya kalau saudara nonton berita, setiap di sana ada tindakan yang melawan hukumnya, melanggar hukum, ya, tindak pidana, ada kasus-kasus tertentu, pasti diwawancara. Ancamannya berapa tahun? Nah, ancamannya itu didasarkan kepada undang-undang yang mengatur akan hal itu. Ya. Kalau misalnya soal pencurian, ada pasalnya. Nah, begitu juga saudaraku dengan yang namanya Torah itu. Di dalamnya memang ada hukum. Di dalamnya ada undang-undang. Sehingga kalau saudaraku orang benar, ya, orang merdeka, maka dia tidak akan istilah bahasa yang Timotius gunakan, Saul gunakan, seolah-olah dia tidak membutuhkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu atau undang-undang itu hanya digunakan bagi mereka yang melanggar, undang-undang, melanggar hukum. Jadi kalau kita tidak misalnya mencuri, ya tidak usah takut, kita akan kena sanksi, kena hukuman. Karena soal masalah jangan mencuri itu akan dikenakan kepada orang yang mencuri. Kalau kita tidak mencuri, ya kita nggak akan dikenakan undang-undang itu. Kita tidak akan dikenakan pasal itu. Ya, begitu juga seterusnya. Ada lagi saudaraku kesalahpahaman tentang yang namanya hukum ini. Ada orang Kristen yang beranggapan bahwa Tuhan justru karena ada hukum Taurat maka manusia itu berdosa. Jadi seolah-olah ada banyak orang Kristen yang memahami seandainya kalau tidak ada hukum Taurat maka tidaklah ada namanya dosa. Nah, ini keliru, saudara. Ya. Memang firman Tuhan katakan, Yohanan bilang dalam 1 Yohanan 3 ayat yang keempat, bahwa dosa itu ialah pelanggaran terhadap hukum. Tetapi dosa itu bukan nanti ada, dosa itu bukan nanti muncul, justru ketika ada yang namanya hukum Taurat. Atau ketika 10 hukum ini diberikan kepada orang Israel. Dosa itu sudah ada sejak namanya Adam. Sudah ada sejak Adam dan Hawa. Sama saya kembali lagi saudaraku ke awal. Tentang soal masalah untuk apa undang-undang itu dibuat, pasti ada tujuannya. Ada argumentasinya, ada filosofinya. Kenapa ada undang-undang, misalnya contoh dengan undang-undang tipikor? Bukan berarti ada undang-undang tipikor ini yang mengatur soal masalah korupsi, baru muncullah namanya orang-orang yang korupsi. Bukan. Ini kebalik. Justru korupsi itu sudah ada. Para koruptor itu sudah ada. Ya. Para koruptor itu sudah ada. Nah, akhirnya dibuat undang-undang ini justru untuk meminimalkan, untuk
untuk meminimalkan kejahatan pelanggaran yang sudah terjadi. Karena kalau tidak, ini bahaya sudah. Jadi ini yang namanya filosofi undang-undang yang harus kita mengerti. Saudara bisa bayangkan, sudah ada undang-undang yang mengatur saja tentang korupsi. Masih ada begitu banyak kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat negara yang melakukan akan hal itu. Apalagi kalau tidak ada undang-undang. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa tahu kenapa sehingga 10 hukum itu tidak diberikan kepada Abraham. Belum diberikan kepada Ishak, belum diberikan kepada Yakub, bahkan juga termasuk Yosef ketika dia ada di Misraim. Tetapi nanti diberikan kepada Mose. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa ini merupakan gambaran bahwa ternyata memang di dalam kalangan atau kehidupan bangsa Israel sebenarnya sudah ada begitu banyak tabiat, karakter, kebiasaan, kelakuan, perilaku yang sebenarnya yang Tuhan tidak kehendaki, yang Tuhan tidak inginkan. Ya. Salah satu yang sering kali saya jelaskan tentang soal masalah penyembahan mereka kepada ilah-ilah yang ada di Misraim, yang ada di Mesir. Makanya undang-undang ini turun. Misalnya hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Karena memang mereka sudah punya kebiasaan, punya karakter seperti itu. Jadi ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita pahami. Memang yang namanya undang-undang, ya, pasti di dalamnya ada konsekuensi bagi orang-orang yang melanggar akan undang-undang. Dan konsekuensi itu pun sendiri diatur di dalam undang-undang. Ya. Bukan semaunya gue, bukan seenaknya gue. Makanya hukuman yang dijatuhkan oleh para penegak hukum bagi mereka yang terbukti yang bersalah melawan undang-undang itu pun diatur di dalam undang-undang. Ya. Bukan seenaknya, bukan semaunya. Mentang-mentang saya hakim, ya, karena mungkin ada unsur balas dendam, ada unsur sakit hati kepada pribadi, kepada oknum ini, yang seharusnya pelanggaran dia itu berdasarkan undang-undang maksimal hukumannya 5 tahun, tetapi divonis 20 tahun misalnya. Ya, nggak bisa seperti itu, sudah. Ya. Jadi memang konsekuensinya ada hukuman bagi mereka yang melanggar. Tetapi sekali lagi itu pun diatur di dalam undang-undang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita sadar. Tuhan memberikan 10 hukum kepada orang Israel bukan hanya sekedar, saudara, ya, bukan hanya sekedar mereka itu Tuhan mau membatasi mereka. Kan ada banyak orang beranggapan bahwa misalnya kita sebagai orang tua yang melarang anak-anak kita, ya, banyak larangan yang kita buat. Tidak boleh misalnya main handphone sampai lebih dari 1 jam misalnya, atau di atas jam 8 malam. Tidak boleh keluar malam. Tidak boleh A, tidak boleh B. Banyak sekali, semua tidak boleh. Semua jangan. Nah, banyak anak-anak yang merasa bahwa undang-undang yang kita buat, peraturan yang kita buat sebagai orang tua, ini justru mengekang kebebasan dia, membatasi dia. Dan ada banyak saudaraku anak-anak yang menjalankan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya, menjalankan segala aturan itu cuman karena hanya sekedar dia takut mendapatkan hukuman. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa saudaraku sebagian besar mereka itu gagal di dalam menjalankan, mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, termasuk yang kita sudah baca 10 hukum.
yang diterima, yang didengar oleh orang Israel, yang disampaikan oleh Tuhan di atas Gunung Sinai. Karena di dalam mereka menjalankan hukum-hukum Tuhan ini, saudara, itu bukan didasarkan kepada motivasi yang benar. Bukan didasarkan kepada cinta dan kasih mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka jalankan itu, mereka mentaati itu hanya semata-mata, hanya sebatas karena mereka takut menerima hukuman dari Tuhan. Makanya kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel di sana. Ketika mereka dihukum oleh Tuhan, ketika Tuhan murka, maka mereka tobat. Tetapi ketika mereka ada di zona yang nyaman, mereka ada di zona yang aman, seolah-olah semuanya baik-baik saja, pasti mereka akan kumat. Ya. Jadi kalau Tuhan hukum, mereka tobat. Tapi kalau tidak ada penghukuman, mereka kumat. Nah, inilah yang tidak benar, saudara. Padahal saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perintah yang Tuhan berikan kepada orang Israel, termasuk 10 hukum yang kita sudah baca hari ini dan dengarkan, yang ditulis di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ini semata-mata Tuhan ingin membangkitkan kesadaran mereka bahwa mereka itu sudah Tuhan lepaskan dari tanah perbudakan. Mereka sudah Tuhan lepaskan dari siksaan, dari segala penderitaan. Dan itu sekali lagi bukan karena kasih mereka, bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan. Karena Tuhan ingat perjanjiannya kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, kepada Yitzhak, kepada Yakub, yang dia teguhkan berulang-ulang kali. Nah, Tuhan mau bangun kesadaran mereka bahwa aku membawa engkau keluar dari tanah perbudakan itu semata-mata karena kasihku, karena cintaku. Sehingga yang Tuhan inginkan bagi orang Israel yang sudah keluar dari tanah perbudakan, mereka mengerti akan kasih Tuhan. Mereka mengerti akan cinta Tuhan. Sehingga waktu mereka mengikuti Tuhan, waktu mereka mengiring Tuhan dengan segala tuntunan Tuhan, itu harus didorong, didasarkan kepada kasih, kepada cinta. Bukan hanya semata-mata karena takut akan Tuhan. Makanya begitu juga sebenarnya kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita. Kita membuat aturan-aturan yang sedemikian rupa, yang sedemikian banyak. Bukan semata-mata, saudaraku, hanya sekedar kalau kamu melakukan ini yang saya larang akan saya hukum. Bukan sekedar itu. Sebenarnya tujuannya kita mau membangun kesadaran daripada anak-anak kita bahwa apa yang kita buat ini, peraturan yang kita berikan ini semata-mata karena cinta, karena sayang. Bukan sekedar untuk membatasi kebebasan mereka, membatasi kemerdekaan mereka, tetapi karena sayang, karena cinta. Nah, orang Israel sekali lagi, ya, banyak yang gagal, yang akhirnya mati dan binasa di padang gurun. Karena dalam mereka mentaati perintah Tuhan, mentaati hukum Tuhan, itu bukan didasarkan kepada cinta, ya. Bukan didasarkan kepada kasih, tetapi semata-mata hanya karena mereka takut hanya karena mereka takut dihukum. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ini penting sekali bagi kita. Karena cinta itu, saudara, kasih itu begitu luar biasa. Begitu kuatnya bagaimana Kidung Agung melukiskan yang namanya cinta, sehingga bisa mengalahkan yang namanya nalar dan logika. Sekali lagi, saudara, ini untuk menggambarkan kepada kita kalau kita sudah jatuh cinta sama Tuhan, waduh, kita akan berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan.
Karena yang saya katakan tadi, saudaraku, cinta yang dilukiskan oleh Kidung Agung begitu kuat. Lebih kuat dari maut bahkan. Sehingga bisa melumpuhkan yang namanya nalar dan logika manusia. Maka kita bisa melihat di berita, ada pemuda yang mungkin umur 25 tahun menikah dengan seorang gadis umur 70 tahun misalnya. Ya, atau sebaliknya gitu. Ya, ada pemudi yang umur belasan tahun menikah dengan perjaka yang umur 70-an tahun. Karena cinta mengalahkan yang saya sebut tadi, nalar dan logika manusia. Begitu kuatnya rasa cinta, rasa sayang kepada pasangannya, sehingga waktu masa pacaran sekalipun sering dipukul sama pasangannya, sering ditonjok, ya, udah babak belur, dia tetap bertahan. Nggak apa-apa. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Yang saya coba lukiskan tentang kekuatan yang namanya cinta. Loh, seorang istri bisa banting tulang banting untuk membesarkan anak-anaknya ketika dia ditinggalkan mati oleh suaminya. Dia akan rela, saudara, bekerja apapun demi menafkahi, demi menghidupi anak-anaknya dan membesarkan mereka. Itu karena apa? Karena cinta yang mendorong itu. Suami dan istri bisa bertahan dalam penderitaan, hidup dalam kekurangan. Badai yang besar pun mereka lalui. Itu karena apa? Karena cinta. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun rasa cinta itu. Kita pelihara rasa cinta itu. Dan biarkan cinta itu hidup, bahkan menggebu-gebu di dalam hati kita. Karena hanya itulah yang membuat kita sanggup dan mampu menjalankan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, renungkan baik-baik. Mari kita buka mata hati kita, mata batin niat kita. Orang kalau sedang jatuh cinta, saudara, pasti dia rela berubah. Pasti. Orang kalau sayang kepada pasangannya, dia rela berubah. Ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh pasangannya, dia rela ubah, saudara. Yang tadinya suka mabuk, suka minum, ketika pacarnya bilang, kamu nggak boleh lagi yang mabuk-mabuk karena nggak bagus. Wah, berhenti loh, saudara. Yang tadinya suka judi, suka diskotik, bisa berhenti, bisa berubah. Sekali lagi karena rasa cinta. Ya. Dan orang yang sedang jatuh cinta itu, saudaraku, udah pasti hubungannya itu pasti akan, komunikasinya pasti akan intens. Pasti komunikasinya intens. Jadi kalau ada di dalam rumah tangga, saudaraku, suami dan istri yang komunikasinya untung-untungan seminggu sekali, nah ini pertanyaan. Apalagi kalau suaminya lagi di luar kota, ya, hubungan hanya jarak jauh, terus hanya sebulan sekali, ini mesti tanda tanya. Kalau saudara sebagai istri punya suami yang kerja di luar kota sana dalam waktu yang panjang, 1 minggu, 1 bulan, terus dalam 1 bulan hanya sekali telepon, itu pun hanya 1 menit, saudara bertanya-tanya, apakah sebenarnya cintanya masih full buat saudara, ya, atau jangan-jangan memang sudah tidak lagi, ya, sudah nggak utuh lagi. Nah, ini sekali lagi, saudara, penting bagi kita. Begitu juga sebenarnya kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, kita sayang, kita mengasihi Tuhan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu hampir nggak pernah. Hanya kalau setiap sabat kita datang kepada Tuhan, nah ini tanda tanya. Sebenarnya kita masih cinta Tuhan, kita masih mengasihi Tuhan, sayang sama Tuhan apa tidak?
Padahal jelas Yosua bilang barang siapa katanya mengasihi yang lain lebih daripada aku, Tuhan gak mau cintanya terbagi. Jadi jangankan yang sudah lebih kepada yang lain. Apakah itu mungkin hobi kita, apakah itu pekerjaan kita, bahkan termasuk pasangan kita. Tuhan gak mau, jangankan lebih, sama aja Tuhan gak mau. Tuhan mau dia harus lebih daripada yang lain. Jadi kalau kita dengan Tuhan, saudaraku, kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau, padahal peraturan itu dia berikan untuk kebaikan kita, ini tanda tanya. Sebenarnya kamu sayang gak sama Tuhan? Tuhan perintahkan ingat dan kuduskan Sabat. Tuhan ingatkan jangan ada ilah lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi kita nggak mau indahkan itu, kita tidak mau melakukan itu. Ini sebenarnya tanda tanya. Dan hal yang paling terakhir, orang yang sedang jatuh cinta, pasti dia mau rela berkorban. Dia mau rela berkorban. Apapun dia rela korbankan demi orang yang dia cintai. Begitu juga kita dengan Tuhan, saudara. Ya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi kita karena cintanya, karena kasihnya. Dan apa yang Tuhan korbankan mungkin tidak sebanding dengan apa yang sudah kita korbankan. Kita baru korbankan materi mungkin hanya sekedar untuk beli paket. Kita baru korbankan mungkin tenaga, baru korbankan mungkin waktu untuk beribadah 2-3 jam. Yosua dia korbankan dirinya, saudara. Dia korbankan dirinya, korbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita. Dan yang menjadi landasan utama bagi kita dalam mentaati perintah Tuhan, ingat baik-baik. Kenapa saudaraku dalam 10 hukum ini didahului? Hukum pertama sampai hukum yang keempat itu didahului hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukum vertikal. Dan hukum vertikal ini harus mendahului hukum yang horizontal. Dengan kata lain, kalau saudaraku hukum vertikal ini tidak beres, hukum yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan tidak beres, sudah pasti hukum horizontalnya tidak akan beres. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hukum vertikalnya tidak beres, kalau kasih kita kepada Tuhan tidak beres, cinta kita kepada Tuhan tidak beres, maka mustahil kita bisa mencintai sesama kita. Itu sangat mustahil. Makanya saudaraku, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mencoba untuk menjebak Yosua dengan sebuah pertanyaan apa? Hukum manakah yang terutama dari seluruh hukum Taurat? Anggaplah 10 hukum Taurat, hukum yang paling utama itu yang mana? Mereka lagi tunggu-tunggu nih. Kalau Yosua jawab hukum yang pertama atau hukum yang kedua, maka mereka akan cecar, loh bagaimana dengan hukum yang ketiga, hukum yang lain, apakah kurang penting? Itulah sebabnya saudaraku, dengan hikmat yang dia miliki sebagai otoritas sang firman, dia menjawabnya dengan luar biasa. Bahwa hukum yang pertama ialah kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Lalu dia lanjutkan apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi kedudukannya sama, sudah. Kekuatannya sama. Tidak ada yang satu lebih penting daripada yang lain. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kepada kedua hukum inilah katanya bergantung seluruh hukum Taurat. Jadi nggak bisa, saudaraku, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi sesama kita abaikan, kita biarkan. Kalau orang-orang yang seperti itu yang kata firman Tuhan, ini adalah orang-orang pembohong, ini orang-orang pendusta alias orang-orang munafik. Karena bagaimana mungkin mereka bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja mereka tidak kasihi. Dan pasti saudaraku ada yang bermasalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan sesama sering bermasalah, maka pasti saudaraku hubungan kita dengan Tuhan itu pasti bermasalah. Jadi kuncinya itu adalah vertikalnya dulu. Kalau vertikalnya ini sudah benar, saudara, maka pasti horizontalnya itu akan benar. Tetapi selama vertikalnya tidak benar, maka pasti horizontalnya tidak akan benar. Makanya etika di dalam kekristenan itu dibangun bukan hanya berdasarkan perbuatan. Etika kekristenan itu dibangun bukan hanya sekedar didasarkan kepada tindakan, kepada amal, kepada tujuan, bukan. Tetapi etika kekristenan itu dibangun dan didasarkan dari yang namanya motivasi kita. Baik nggak kita berbuat baik kepada orang? Baik. Baik nggak kita menolong bagi orang lain, berkorban bagi orang lain? Baik. Baik nggak kita beramal kepada orang lain? Baik. Tetapi kalau perbuatan baik itu tidak didasarkan kepada motivasi yang benar, kepada motivasi yang lurus, maka semua perbuatan itu akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita dari awal sudah memiliki motivasi yang baik, motivasi yang benar, itu pasti akan merembet kepada tindakan kita, sikap kita, perbuatan yang akan kita lakukan. Makanya firman Tuhan ingatkan dan ajarkan kepada kita, kita harus menjaga hati kita lebih daripada kita menjaga apapun juga yang ada di dunia ini. Karena Amsal bilang dari situlah terpancar kehidupan. Hati itulah sumber segala sesuatu. Manusia hanya melihat yang lahiriah, tetapi Tuhan melihat batiniah. Manusia hanya melihat yang nampak dari luar, tetapi Tuhan melihat apa yang tidak nampak dari luar. Banyak saudaraku orang yang melakukan hal-hal kepada sesama, tetapi sayang motivasinya tidak benar. Yang dijalankan, yang dilakukan itu ternyata tidak didasarkan, tidak keluar dari sebuah keinsafan, dari sebuah keikhlasan, dari sebuah motivasi yang benar. Sehingga pada akhirnya yang dilakukan itu sekalipun baik, tetapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang dijalankan dan dilakukan oleh para ahli Taurat semasa hidup mereka. Dan itu juga yang selalu ditegur oleh Tuhan Yesus Masiah. Yang mereka lakukan itu, saudaraku, sebenarnya baik, tetapi sayang motivasinya tidak baik. Karena mereka hanya ingin dihormati oleh orang, karena mereka hanya ingin dilihat oleh orang, karena mereka hanya ingin dihargai oleh orang. Sehingga Yeshua bilang, kalau kamu mau mencari penghargaan, bukan penghargaan di mata manusia, bukan penilaian di mata manusia, tetapi penghargaan dan penilaian biarkan datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, firman Tuhan menegaskan kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa, lebih daripada kita menjaga harta kita yang lain.
Begitu berharganya. Tidak mungkin saudara kalau rumahnya cuman rumah sederhana harus dipakai security. Kenapa ada security? Kenapa ada penjaga? Karena memang rumah dan barang-barang di dalamnya berharga. Kalau uang saudara cuman 50.000, tidak mungkin saudara akan simpan di bank. Paling juga pilih taruh di dalam Alkitab. Biasanya kalau orang-orang tua parende itu justru di dalam Alkitab. Karena prinsip mereka sederhana. Kalau seorang pencuri tidak mungkin dia akan buka dan baca Alkitab. Jadi Alkitab dianggap tempat yang paling aman. Jadi orang saudaraku simpan uang itu di bank karena memang dia anggap itu bernilai, punya nilai. Harganya saudaraku tinggi. Ya. Sesuatu yang diasuransikan pasti saudaraku nilainya besar, pasti nilainya tinggi. Gak mungkin saudaraku mobil saya yang tahun 50-an yang kadang-kadang bunyi aja mesti hidup saja mesti didorong dulu, kita pakai alarm gitu kan, pakai GPS. Ngapain katanya? Ya. Saya dulu dipercayakan bled, kadang-kadang udah ditaruh kunci aja di situ, nggak dikorek-korek sama orang. Boro-boro dimalingin. Katanya ini juga kalau ditimbang katanya mungkin hanya berapa gitu kan. Ya. Jadi sesuatu yang dipakai pengaman itu pasti berharga. Begitu juga saudaraku dengan hati kita harus dijaga sedemikian rupa. Batinnya kita itu harus kita jaga. Motivasi kita harus kita jaga. Supaya di dalam kita menjalankan segala sesuatu itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin manusia yang lain tidak melihat. Mungkin saudaraku kalaupun dinilai oleh orang mungkin kecil. Tetapi bagi Tuhan saudaraku, penilaiannya jauh berbeda. Penilaiannya jauh berbeda. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan tidak ingin orang-orang yang menjalankan dan melakukan segala sesuatu itu dia hanya melihat kepada upah. Tuhan tidak mau. Nanti kalau saya mau kasih begini, karena pasti saya akan dikasih Tuhan segini. Jangan, Tuhan gak mau. Itu orang-orang yang motivasinya tidak lurus. Tuhan itu selalu saya katakan, Tuhan itu dia bukan pelupa akan janjinya. Tuhan yang kita sembah itu saudaraku, Tuhan yang sangat adil. Tuhan yang sangat tahu membalas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Itulah sebabnya saudaraku, singkirkan dari pikiran kita, dari hati kita tentang soal masalah upah yang akan kita terima kalau kita melakukan sesuatu. Jadi jangan saudara membawa sesuatu korban kepada Tuhan, tetapi pemikiran saudara nanti saya akan terima 10 kali lipat. Saya mau bawa persembahan karena nanti sebentar lagi Tuhan kasih saya 10 kali lipat. Saya mau bawa perpuluhan karena nanti Tuhan kasih ganti 100 kali lipat. Jangan. Tugas kita adalah lakukan itu karena rasa cinta. Karena rasa kasih kita yang mendorong. Sehingga kita bisa boleh mengerjakan dan melakukan segala sesuatu. Saya selalu bilang, kalau bukan karena cinta dan kasih, jujurlah pada dirimu sendiri. Gak usah kita jujur pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Ya. Bagi kita membawa persembahan untuk Tuhan 10.000 aja terasa besar. Kalau bukan karena rasa kasih. Terlalu besar bagi kita persembahan untuk Tuhan 10.000. Apalagi lebih daripada itu. Tetapi kalau karena cinta, karena rasa kasih yang mendorong, engkau sadar bahwa Tuhan telah memberikan segalanya. Bahkan nyawanya pun dia korbankan untuk kita.
Maka setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan, kita bukan memberikan itu. Pemberian kita itu bukan dilihat, diukur dari soal nilainya, tetapi bagaimana kesungguhan hati kita yang kita mau bawa kepada Tuhan. Bukan soal nilai. Seorang janda yang datang membawa persembahan kepada Tuhan di rumah Tuhan hanya sedina. Di mata orang lain terlalu kecil. Tetapi di mata Tuhan yang dia bawa, yang dia berikan itu teramat luar biasa. Dibandingkan dengan orang kaya nggak ada apa-apanya. Tetapi seorang janda membawa persembahan kepada Tuhan dengan segala ketulusan. Bahkan mungkin sudah seluruh hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Dan inilah yang sedang dicari oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Midras hari ini saya mau ingatkan kembali kepada kita. Tumbuhkan rasa cinta yang dalam kepada Tuhan. Sehingga itulah yang akan mendorong saudara untuk dapat menjalankan dan melakukan apa yang Tuhan firman. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan tanpa alasan. Sekali lagi saudaraku, bukan tanpa alasan kalau kita melihat bentuk salib itu selalu yang vertikal lebih panjang daripada horizontal. Kalau salib kan biasanya begini. Dan pasti yang vertikal ini, yang menjurus ke atas ini lebih panjang daripada yang horizontal. Karena memang inilah yang menopang saudara. Yang vertikal inilah yang menopang. Jadi yang menopang kita untuk bisa menjalankan kasih kepada sesama, yang mendorong kita sehingga kita bisa berbuat sesuatu kepada sesama dengan segala ketulusan dan keikhlasan, ini harus dibangun dengan hubungan vertikal yang baik. Hukum pertama sampai hukum yang keempat, inilah hukum yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Maka jangan abaikan. Jangan abaikan itu saudara. Saya selalu katakan dan hari ini pun saya ingatkan. Kalau kita masih tidak peduli lagi dengan sesama, mata rohani kita masih tertutup. Maka berarti ada yang tidak beres. Hubungan vertikal kita dengan Tuhan ini ada yang tidak beres. Maka ini harus dikoreksi saudara. Ini harus dibenarin. Kalau ini tidak dibenarin saudaraku, maka yang horizontal ini tetap akan terus bermasalah. Dan kita tidak akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya melihat kemarin di yang cukup ramai, mungkin juga saudara sempat baca. Ya. Ada seorang anak Tuhan begitu protes kepada rekan hamba Tuhannya yang punya mobil mewah. Melihat seorang penjaga parkir yang sudah tua. Cuman karena alasan tidak punya uang kecil, sehingga akhirnya memilih untuk tidak memberikan apa-apa kepada seorang tukang parkir yang sudah tua. Dia sangat sayang memberikan yang uang parkir sudah biasa 2.000, terus yang ada cuma 5.000, yang ada cuma 10.000, sayang untuk diberikan. Saya selalu bilang kepada kita saudara, bagi orang lain yang kita kasih itu mungkin nilainya kecil, tapi bagi mereka besar. Rasa syukur mereka tidak terhingga. Doa mereka kepada yang disampaikan sudah sekalipun mungkin cuma ucapan, itu sangat luar biasa. Tapi coba kita tidak kasih, sudah aturnya capek-capek, kita cuma angkat tangan atau nggak buka kaca. Wah, itu sumpah serapah. Langsung dilirik, wah ngomongnya itu udah nggak berhenti. Tapi ketika kita kasih, ya 2.000 bahkan mungkin 5.000, coba saudara kalau nggak percaya, ada pengamen saudara kasih 2.000, ya nggak usah 5.000, apalagi lebih. Wah, itu doanya semoga Bapak umur panjang, ya banyak rezekinya, sehat selalu, dilindungi. Wah, banyak doanya. Tapi coba udah nyanyi
Dari sheet A sampai sheet B udah banyak lagu, ya. Udah nyanyinya panjang-panjang, ternyata cuma dikasih 200 perak. Coba saudara. Ya. Akhirnya yang keluar apa? Sumpah serapah. Ya. Yang keluar kebanyakan sumpah serapah. Semoga nanti keluar ditabrak mobil dan segala macam. Kan kita juga tidak mau. Jadi sekali lagi saudaraku, pasti ada yang tidak beres. Sama dengan iman. Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan. Bentuk iman seperti apa sih bentuk iman kita? Wujudnya seperti apa sih iman kita? Tidak kelihatan. Tetapi orang bisa melihat iman kita justru dari sikap dan perbuatan kita. Sama analoginya saudaraku dengan listrik. Aliran listrik emang kita bisa lihat. Bagaimana kita bisa tahu kalau ada listrik apa tidak? Ya. Saudara coba cari yang colokan itu. Nah saudara taruh jarimu. Baru saudara bisa tahu. Kalau badanmu bergetar, ya kan? Itu bukan karena saudara jatuh cinta. Itu tandanya bahwa berarti ada aliran listrik. Ya. Jadi kita bisa tahu ada aliran listrik kalau lampunya menyala. Kalau kipasnya hidup. Kalau seandainya ada listrik tetapi kipasnya tidak nyala, lampunya tidak nyala, berarti ada yang bermasalah. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengklaim di satu sisi kita orang beriman, kita punya iman, tetapi di sisi lain kita melihat orang susah, kita abaikan, kita lihat orang menderita, kita tertawa dan lain-lain. Berarti ada yang salah. Ada masalah dengan kita. Berarti sekali lagi ada yang bermasalah dengan kita. Kalau di satu sisi kita mengklaim kita orang beriman, kita anak Tuhan, tetapi pelitnya ampun-ampun, tidak mau berkorban, pulsa aja hitung-hitungan, traktir makan Pak Gembala nggak pernah. Berarti ada yang salah, saudara. Ya. Maka introspeksi diri. Jadi yang selalu saya bilang, yang menjadi dasarnya, menjadi tolok ukur itu adalah hubungan vertikalnya. Pasti bermasalah. Karena kalau hubungan vertikal tidak bermasalah, pasti horizontalnya tidak mungkin bermasalah. Ya. Jadi perbaiki dulu hubungan vertikalnya ke atas. Perbaiki. Ini otomatis, saudara. Ya. Berjalan dengan waktu Tuhan pasti akan mengubahkan hidup kita. Kalau hubungan vertikalnya benar. Jadi selama hubungan vertikalnya tidak benar, jangan bermimpi. Itu yang saya bilang tadi. Kalaupun kita menjalankan itu, kalaupun kita melakukan itu, pasti tidak didasarkan kepada hati yang ikhlas, hati yang tulus. Satu waktu pasti saudara akan ngedumel. Satu waktu pasti saudara akan ungkit. Satu waktu pasti saudara akan ceritakan, beberkan, dan yang lain-lain. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ajaran Yeshua, apa yang kamu kasih dengan tangan kiri, tangan kanan gak usah tahu. Ini bicara hati, ini bicara motivasi. Hari ini saudaraku, melalui midras ini, biarlah kita boleh diingatkan. Dan saya mendorong kita untuk kita betul-betul membangun rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki rasa cinta, rasa kasih kepada Tuhan yang dalam, yang begitu luar biasa, saudara akan jenuh mengiring Tuhan. Saudara akan bosan beribadah kepada Tuhan. Saudara akan banyak mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan. Saudara akan banyak protes kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara jatuh cinta kepada Tuhan, saudara begitu mengasihi Tuhan, apapun yang diminta oleh Tuhan, sama seperti Abraham. Jangankan waktu, jangankan pulsa, jangankan duitmu. Anak yang disayang pun, anak satu-satunya anak perjanjian pun,
yang dinantikan oleh Abraham 25 tahun, itu dia bisa korbankan dan persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena cintanya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada Tuhan. Maka sekali lagi saudara, saya mau ajak kita untuk membangun rasa cinta itu, rasa kasih itu kepada Tuhan. Kalau kita orang jatuh cinta saudara, ya, ketemu sama pacarnya, waduh, kadang udah pagi nggak terasa. Katanya kok cepat banget, katanya malam ini berlalu. Padahal sudah 6 jam. Karena cinta. Tapi kalau enggak saudara, aduh. Coba saudara buktikan. Duduk dengan orang yang saudara jengkel. Ya. Ya. Duduk dengan orang yang saudara jengkel. Itu rasanya 1 jam aja, lamanya ampun-ampun, pingin keluar katanya kan. Ya. Tapi coba dengan seseorang yang saudara rindukan, saudara nantikan, kalau perlu pun berhari-hari nggak apa-apa. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan 3 jam nggak ada apa-apanya. Jangankan 2 jam, 3 jam nggak ada apa-apanya. Karena rasa cinta. Itulah sebabnya saudaraku, hari ini melalui Midras ini, saya coba kembali lagi membangun rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Karena itulah dasarnya. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Ayat yang terakhir, 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Jadi keikhlasan, ketulusan itu menjadi dasar dalam kita menjalani Taurat Tuhan. Tanpa itu nggak bisa saudara. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang munafik. Karena Tuhan melihat sampai kepada batinia kita. Orang hanya melihat yang kelihatan. Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan. Manusia hanya melihat lahiriah, jasmania. Tetapi Tuhan melihat sampai kepada batinia kita. 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Dan tujuan perintah itu adalah kasih dari hati yang bersih dan dari hati nurani yang baik serta dari iman yang tulus. Tujuan dari perintah itu tidak lain katanya adalah dasarnya adalah kasih, ketulusan, keikhlasan. Inilah bagian yang harus kita renungkan. Kalau bukan karena kasih saudaraku, capek kita mengikut Tuhan. Sia-sia kita mengikut Tuhan. Sia-sia kita menjalankan perintah Tuhan. Tapi kalau itu dijalankan didasarkan kepada kasih, maka kita pasti akan menerima upaya. Percayalah saudara, karena Tuhan yang berjanji, Dia adalah setia. Bapak Yahweh kiranya memberkati kita semua, dan biarlah Midras hari ini akan memberikan kekuatan bagi kita, berikan nasihat bagi kita untuk kita semakin lebih dan lebih lagi mengiring Tuhan. Haleluya. Mari kita